Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat Sentro Aquarium. Selamat sore juga untuk teman-teman pecinta ikan koi dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini saya berada di kawasan Panyuran, tepatnya di kecamatan mana sini? Palang, Palang, Kabupaten Tuban. Jadi masih di kawasan Tuban, dan kita berada di kediaman Mas Nanang. Beliau ini pemilik kolam yang akan kita review pada hari ini. Selamat sore Mas Nanang. Selamat sore. Jadi bisa kita lihat teman-teman, kolamnya tidak terlalu besar, tapi isinya jumbo-jumbo. Ini nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Nanang, kenapa kolam seluas ini. Saya bilang seluas ini karena mungkin cuma berapa ini Mas? 2,5 mungkin ya? 2x3 meter, tapi ikannya bisa jumbo-jumbo seperti ini. Nanti kita akan tanya-tanya tips-tipsnya bagaimana dan cara untuk perawatannya seperti apa. Jadi yang pertama, kolam ini dibuat tahun berapa Mas? Kolam ini dibuat awal tahun 2016. Kolamnya 2016. Berarti 7 tahun ya. Kolamnya 2016 mulai buat, sudah seperti ini ya dari awal ya? Nggak pernah dirubah. Dari awal ini seperti ini. Mungkin pohon-pohonnya aja. Pembaruan di taman-tamannya ini ya. Ini pakai sistem pompa atau air lift? Ini yang itu pakai pompa Untuk waterfallnya ya. Terus arusnya ini pakai air lift. Jadi pakai dua sistem ya Mas? Iya. Untuk waterfallnya pakai pompa itu pakai yang 5.800 ya. Yang Sun low watt. Sun low watt. Terus yang ini pakai LP40. Oh no. Airliftnya pakai aerator LP40 Resun itu ya. Mulai awal segini nggak pernah ganti. Jadi mungkin ini dari segi wattnya itu mungkin yang ini 38 watt ya untuk pompanya. Airliftnya mungkin sekitar 35-40-an 35 watt ya. Iya. Jadi sekitar 70-an. 80 watt. Cukup irit juga ya. Contoh. Ini kedalamannya berapa meter ini Mas? Sampai sini ke bawah 1,5 meter. 1,5 ya untuk penuhnya ini ya. 1,5 meter ya. Sekitar 130 untuk airnya ya. Nah ini mungkin teman-teman penasaran ini. Kenapa koinnya bisa jumbo-jumbo? Ini hampir 70 cm ya rata-rata. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi rata-rata di atas 60 ini. Dan ini infonya dari Mas Nanang tadi adalah anakan dari ikannya sendiri ya. Jadi ini adalah hasil dari breeding sendiri teman-teman. Indukannya dulu ukurnya dapat 85 cm ya. 85 cm. Ini ikannya juga jinak-jinak. Nah, jadi sangat menghibur teman-teman. Nah ini rahasianya apa ini Mas? Mungkin ada rahasia khusus kenapa ikannya bisa jumbo-jumbo, mulai dari mungkin pakannya atau? Kalau saya itu pertama itu pakan ya. Pakannya yang apa? Sehari berapa kali ini untuk makan? Pakannya itu saya cari yang proteinnya tinggi. Oh, proteinnya tinggi untuk mengejar growth-nya. Itu ikan usia di bawah 2 tahun itu saya kasih makan tuh sehari bisa sampai 8 kali. 8 kali ya? Iya. Ini ikannya usia 2 tahun? Ini ikannya sudah 2 tahun lebih, berapa bulan lebih ya? Tapi sekarang sudah saya kurangi sehari 4 kali. Berarti dulunya itu di-push terus sampai 8 kali sehari makannya? Masa pertumbuhan saya push. Sekarang kan sudah agak lambat. Ya, saya cukup kasih untuk ngontrol ini biar nggak turun aja itu saya kasih 4 kali aja. Tapi tetap pakai pakan yang sama ya? Pakannya saya sama, cuma itunya apa? Proteinnya tetap yang tinggi. Hanya dikurangi pemberiannya ya? Pemberiannya yang dulu bisa 8 kali, sekarang 4 kali. Jadi kalau sistem filternya bagus,
kita puspakan nggak masalah Mas. Masalah. Yang terpenting ini yang pertama adalah Filter. sistem filternya. Nanti kita akan bongkar isinya apa saja agar bisa dibuat referensi teman-teman. Jadi jangan sampai filter ini asal-asalan tapi kita ngasih makannya di-push terus. Nah ini bahaya untuk ikan sendiri ya. Jadi airnya juga bisa kita lihat ini cukup jernih. Untuk air ini nggak pernah diganti Mas? Dripping mungkin? Airnya ini cuma saya buang sedikit, ditambahin tambah sistem itu, dripping aja ya. Ya itu sekitar ya pokoknya seingatnya lah seminggu sekali itu berapa sesempatnya. Ini 7 tahun nggak pernah dikuras Untuk airnya ya? airnya ini. Saya ini kan pantang menguras kolam utama, jadi ini hampir nggak pernah dikuras. Ikannya ya biar nggak stres lah katanya. Iya, iya benar. Selama kualitas airnya masih bagus Ya, nggak perlu ya. Ya, Mungkin pernah kejadian sakit gitu? saya selama 7 tahun ini saya hitung ikan mati nggak sampai 10 biji. Sampai 10 biji ya? Nggak sampai 10 biji, itu pun awal-awal dulu. Tapi kalau yang ini sudah hampir nggak pernah. Nggak pernah. Ini aja Tapi pernah kejadian sakit Mas? Untuk treatmentnya seperti apa kalau sakit? Kalau sakit saya itu paling merah-merah saya kasih garam gitu aja. Garam aja Cuma ya? itu aja mentok kasih garam. Jadi nggak perlu obat-obatan yang ekstrim, kadang dikasih obat gitu ya? Awal buat kolam dulu kan, waktu awal-awal 2016-17 kutuan. Ya kutu. Nah itu saya kasih obat kutu itu aja. Tapi setelah airnya matur, aman-aman. Hampir nggak pernah sakit. Yang penting ikan baru jangan langsung dimasukkan. Benar. Nah itu aja, ikan baru jangan langsung Jadi dimasukkan. kesalahan para pecinta ikan koi yang baru senang-senangnya ini Mas ya, biasanya beli ikan terus Ya. langsung masuk, ikan dari manapun langsung Ikannya masuk. dikarantina dulu yang Iya. baru, itu aja. Akhirnya ya tadi yang ikan yang lama yang kalah biasanya Ya. kena Mungkin jamur bawa atau ikan baru itu bawa bakteri bakteri apa, ya, baru. benar. Untuk ikan yang ada di sini ada yang pernah ikut kontes Mas? Ada sebagian tapi lupa saya. Ya paling juara 2, juara Wah, aku itu mungkin ya lumayan kelihatannya. yang aku tambah nggak pernah. Nggak pernah Yang ya? itu juara 2 itu. Ini ya. Ya itu ada sebagian lah. Nah, ikut. Jadi memang pernah diikutkan juga ya. Iya, waktu masih kecil. Kalau saya sudah gede-gede ini kasihan saya angkatan. Iya. Ikan hampir rata-rata 70 cm diangkat-angkat. Jadi dulu di sini ini isinya penuh Mas ya. Ini sudah banyak yang dikurangi katanya ya. Ini ikan baru saya isi 2021. 2021. Ada 50 biji. Sebelumnya ada 50 ekor ya. Ya, terus agak besar tak kurangi. Kan sekarang tinggal 15 ekor. 15 ekor ini sudah kemungkinan nggak bisa ditambah ya. Dikurangi lagi bisa ini. Iya, iya. Karena memang jangan sampai terlalu padat ya untuk biar ikan juga gerakannya bisa bebas. Ini saya ukur tahun kemarin ada 3 ekor sudah tembus 70. 10 Tahun 2022 kemarin. Yang lainnya 65, ada yang 55. Lihat dulu. Mau saya angkat lagi belum sempat. Jadi memang ini yang menarik ya. Teman-teman kadang tidak punya tempat yang luas Mas. Jadi kadang pengennya hanya di samping rumah untuk hiburan gitu. Jadi 2 kali 3 meter kedalaman 1,5 ternyata bisa ikannya bisa jumbo-jumbo seperti ini ya. Ini aja kan memanfaatkan ruang kosong daripada pakai. Ini luas lahannya 3 kali 3. Untuk filternya 1 meter ya. Jadi filter ini sepertiga. Ini kan sekitar sepertiga ini. Iya. Berarti 30%-an lah dari 30% dari luas volume kolam. seluruhnya. Filternya juga sederhana. Nah ini kita penasaran teman-teman, kita akan langsung bongkar-bongkar saja untuk filternya ini isinya apa saja, biar kita tahu juga untuk medianya kita pakai yang seperti apa. Oke, kita bongkar dulu teman-teman. Oke, jadi ini chamber pertama ya Mas ini ya? Ini chamber pertama. Chamber pertama isinya beras Isinya ya? ini beras. Sekarang pakai beras Mas, alasannya apa ini?
Biasanya teman-teman pakai jaring. Kalau saya pernah pakai jaring, Mm-hmm. itu nyucinya sulit. Oh, Kalau beras ini cuma diangkat, disemprot, semprot gitu ya. kotorannya hilang. Lebih mudah pembersihan gitu ya. Pembersihannya. Pertama dulu saya kasih jaring sekitar 2 tahun. Saya capek terus. Jadi mulai 5 tahun terakhir ini pakai beras ini ya. Berasnya penuh dulu. Ini yang sana sengaja saya ambil untuk kontrol kotoran. Oh gitu. Jadi dari skimmer dari BD juga masuk sini ya? Dari BD sana, BD-nya 4 dim. 4 dim masuk sini. Terus sama skimmer 2 dim juga masuk ke bawahnya ini semua. Jadi chamber pertama pakai beras teman-teman. Nah, ini ya untuk memudahkan dalam membersihkan saja sebenarnya. Untuk fungsinya hampir sama juga seperti ini jaring juga. Filter bisa. Mekanis menyaring kotoran kasar. Tidak diberi aerator seperti itu. Biasanya teman-teman itu kadang ada yang. Saya ini kan pertimbangannya saya sudah pakai air lip. Oh gitu. Air lip ini kan dia pompanya kan pakai angin kan. Oh gitu. Nah, selama ikan saya lihat ini ikan nggak apa, ikannya ini nggak kekurangan oksigen. Saya anggap nggak perlu. Lagian gitu, dulu saya buatnya kan di Tuban ini kan belum ada contoh kolam. Jadi saya buatnya ya kayak ini. Iya. Memang kalau alangkah bagusnya filter biologisnya itu dikasih untuk bakterinya ya, biar tumbuhnya maksimal. Ya. Jadi ini yang pertama teman-teman. Ini kita lanjut ke chamber kedua. Chamber kedua ini filter mekanis. Ini pakai jaring. Filter mekanis semi filter biologis. Ya. Jadi ini nggak pernah saya angkat juga ini. Atas ini jaring. Semua jaring. Oh semua jaring. Full jaring ini. Full jaring yang saya bungkus. Karena dari sini sudah ada bersih airnya. Ya. Jadi sini baru jaring ya. Jaring semua ini. Ini. Berarti ini naik air dari atas sini ya? Dari atas turun ke bawah. Turun ke bawah. Terus baru naik lagi terus masuk sini Jadi flow-nya itu dari bawah naik ke atas, kotoran di bawah. Iya benar. Jadi ini air dari atas masuk ke sini. Ya. Biasanya dari sini baru masuk ini kesaring sama kan? saja ya. Nah, turun ke bawah pas jadi naik lagi. Naik lagi. Lalu ini masuk ke chamber ketiga ya? Masuk ke chamber 3. Jadi ini mekanis, ini juga mekanis semi biologis karena jarang dibongkar-bongkar. Jadi ya, mungkin bakterinya ada di sini. Hampir nggak pernah dibongkar. Ini pakai jaring nelayan yang putih gitu teman-teman. Full jaring itu. Dan ini chamber ketiga ini biologis ini. Ya. Ini pakai biobol. Full biobol ini. Full biobol ini. Biobol sama oyster ya mungkin ya. Oyster cuma untuk apa? Oyster untuk mindih biar nggak naik. Oh, nggak naik. Ya. Kan kalau itu kan dia kambang. Ini sudah biobol. Berapa lama nggak diangkat untuk yang biologis ini? Filter biologis ini 7 tahun. 7 tahun nggak pernah diangkat ya? 2 ini nggak pernah saya angkat. Yang itu sekali. Yang nomor 2 sekali. 2. Yang nomor 3 sama 4 ini sudah 7 tahun nggak pernah saya angkat. Ya, cuma saya big boss itu aja. Jadi selama air di sini tidak keruh teman-teman, atau istilahnya ada bom amoniak dari chamber, jadi istilahnya chamber itu masih aman, jadi masih mampu untuk ada kesempatan kesempatan mau ngangkat itu jangan bareng. Satu-satu. Mungkin gantian ya, biar bakteri nggak langsung hilang 6 bulan sekali atau berapa gitu, satu-satu gantian. Jadi ini ilmu baru juga teman-teman. Kalau kita mau bersihkan chamber, usahakan jangan langsung serentak kita bersihkan semua gitu ya. Satu-satu. Mungkin jeda 3 sampai 6 bulan tadi ya. Gantian. Pertimbangannya kan yang baru diangkat nanti bakterinya sudah ada. Kita ngangkat yang lainnya gitu. Oh gitu. Jadi bakteri tetap terjaga. Iya. Ini lanjut chamber 4. Ini chamber 4 ini ada saya kasih pompa untuk waterfall. Iya. Sama ini ada biologisnya juga ini. Oh, ini isinya ya. Separuh biobol, separuh jaring juga. Jaring yang paling bawah. Saya tindih pakai oyster. Ini 2 ini chamber 3 sama 4 ini yang 7 tahun nggak pernah saya angkat. Iya. Jadi ini sistem airlipnya juga di sini ya. Ini airlip ini pakai 3 dim.
Ini untuk backwash-nya. Ini untuk backwash. Untuk backwash sendiri tiap chamber berapa hari atau berapa minggu sekali dibuka gitu? Ini kalau backwash seingat saya paling cepat 1 minggu sekali. Kalau hari Minggu untuk gitu. chamber pertama ya? Chamber pertama aja. Chamber yang biologis ini pokoknya kalau ingat gitu aja. Jarang ya. Hampir. Jadi yang perlu diperhatikan yang penting chamber pertama ya, karena lebih banyak kotoran. Kotorannya kan banyak mengendap di bawah itu. Jadi ini ada 4 pipa. Ini tiap chamber ada pembuangannya di sini. Jadi jangan sampai 4 chamber ini dijadikan satu. Biasanya kadang teman-teman dikasih TT gitu. Nah, itu salah ya. Jadi harus satu-satu. Ini kan nanti air langsung keluar. Ya benar, langsung keluar. Ini kan lebih tinggi, jadi air langsung ke got ya. Got ya. Jadi langsung buang ke saluran got nanti. Jadi rata-rata di kawasan Tuban ini medianya seperti ini teman-teman. Kebanyakan pakai jaring dan juga bisa biobol, bisa juga batu apung seperti itu. Ini juga ngambil di belakang rumah. Iya. Kebetulan di belakang ini laut, jadi cukup mudah mencari media-media seperti karang jahe, oyster gitu. Ya, jadi seperti tadi untuk media-media filter yang digunakan juga pakan-pakan yang digunakan adalah pakan-pakan yang high protein ya, memang ya. Jadi untuk trik untuk ikan ini agar cepat besar tadi adalah kita pakai pakan-pakan yang proteinnya tinggi. Nomor 1 harus tahu indukannya, benar. Jadi gen ikannya itu ya memang penting. Nomor 2 pakan. Nomor 3 air. Saya cuma itu aja sudah. Jadi terus ikan masih tahap pertumbuhan, katakan di bawah 2 tahun, saya push pakan ya. Push pakan. Bisa 8 sampai 10 kali seharinya. Lah rata-rata di atas 8 kali lah. Tapi nanti kalau ikan sudah 2 tahun, sudah nembus 60, bisa saya kurangi pakannya. Karena memang pertumbuhannya melambat. Untuk jenis kelamin sendiri mana? Apakah pengaruh untuk ikan ini agar bisa jumbo atau enggaknya gitu? Ikan di sini nih, ini cowok semua ini. Oh, jantan ya? Jantan semua ini. Nah memang kalau dari segi postur kayak gendut-gendut kayak cewek gitu ya. Bagusan kalau kita bisa waktunya mijah dipijah itu memang bagus yang perempuan postur itu. Bisa lebih gede dari laki-laki ya. Oh jadi kan yang betina itu jauh bisa lebih tumbuh besar cepat, ya, daripada yang jantan ya. Karena memang jantan lebih memanjang biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan jantan juga, ini ada satu contohnya ini jantan. Tapi dia bodinya kayak betina nih, makanya betina. Tadi saya lihat kok. Dia posturnya kayak betina, tapi jantan itu. Jantan ya. Mungkin ini betina ya? Nggak ada yang betina, ini jantan semua. Betinanya saya keluarkan dari kolam semua. Berarti mungkin perutnya bisa membuncit karena memang faktor makan yang banyak tadi ya? Iya bisa gitu. Terus karena ukurnya memang kalau sudah waktunya dipijah, harus dipijah biar pertumbuhannya bisa memanjang. Itu yang perlu. Nah, ikan betina itu kalau sudah hamil nggak dipijah, dia manjangnya lama. Oh. Jadi harus dipijah, keluarin telurnya biar dia bisa panjang lagi. Bisa tumbuh panjangnya ya. Keuntungannya ikan, kalau untuk orang-orang malas-malas gini ya, enaknya sih ikan-ikan jantan gini nggak usah mikir mijah-mijah. Iya benar-benar. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita pelihara ikannya betina, itu kalau nggak dipijah dia nggak bisa tumbuh memanjang karena memang perutnya membuncit terus gitu ya. Iya. Dia harus ada pemijahan berkala yang bagus. Apakah berapa bulan sekali? Ya kalau saya dulu pengalaman saya kalau sudah hamil terus perutnya sudah gembur, saya keluarin gitu. Saya buang. Diangkat gitu aja, dipindah di vet mungkin ya, nanti yang penting telurnya keluar terus saya pindah ke sini lagi. Ya memang harus punya vet. Tapi kalau ikan jantan nggak usah mikir gitu.
Ini kebetulan jantan semua. Ini kayak jantan semua tapi posturnya gendut-gendut teman-teman. Jadi seperti sepintas seperti betina ya Mas ya. Seperti ini kadang sepintas seperti betina tapi jantan. Ini jantan ini. Jadi itu tipsnya dari Mas Nanang tadi. Kalau kita tipe orang yang malas angkat-angkat ikan, kita bisa koleksi ikan-ikan yang jenis kelaminnya jantan. Jadi dia lebih mudah di perawatan agar bisa tumbuh memanjang. Tapi kalau betina itu untuk tumbuh panjang itu kita harus seringkali memijah atau mengeluarkan telurnya agar dia bisa tumbuh panjang. Oke, sangat bermanfaat sekali Mas Nana. Untuk kali ini itu dulu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, semoga ikannya sehat selalu. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.